Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Setiap kita pasti menghendaki kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Setiap kita pasti menginginkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Namun ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, tidak semua orang mendapatkan kebahagiaan tersebut. Tidak semua orang mendapatkan keselamatan tersebut. Namun sebagai seorang muslim yang sejati, dikala dia menginginkan hal-hal tersebut, kebahagiaan dan keselamatan di dunia, dia ingat kepada pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Banyak di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menggapai kebahagiaan ataupun keselamatan di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tentang bagaimana cara menggapai kebahagiaan dan keselamatan tersebut yang telah dicantumkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah khutbah yang dikenal dengan istilah khutbatul hajah. Khutbatul hajah yaitu pembukaan khutbah Rasulullah SAW seperti yang sudah kita sampaikan pada awal tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama, selayaknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana keutamaan khutbatul hajah ini. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata dalam riwayat Abu Dawud, "Kana Rasulullah SAW yu'allimuna khutbatul hajah fi nikah wa ghairihi." Dahulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita khutbah hajah pada acara pernikahan dan selainnya. Yang mana kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya Rasul dahulu ketika berkhutbah, ketika memberikan ceramah, kajian, beliau memulainya dengan khutbatul hajah. Ini adalah salah satu sunnahnya Rasulullah SAW yang selayaknya untuk kita hidupkan. Kemudian diceritakan dalam Sahih Muslim, ada seseorang yang bernama Dimad bin Tha'labah al-Azdi, yang dahulunya dia adalah seorang ahli ruqyah ala jahiliyah. Dia pernah mendengar kabar burung bahwasanya ada seorang di Mekah yang bernama Muhammad. Dia terkena penyakit sihir atau kerasukan al-jin. Kemudian dia mengatakan dalam dirinya,
kalau aku bertemu dengan Muhammad, aku akan menawarkan ruqyah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan Muhammad lewat tanganku. Suatu saat beliau pun bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa yang dia inginkan dahulunya ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, apakah engkau mau aku meruqyamu? Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan lewat tanganku. Sebelum Rasulullah SAW menjawab iya atau tidak, Rasulullah SAW membacakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sampai di sini Rasulullah SAW memotong khutbatul hajah. Kemudian Dimad bin Thalabah al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik, beliau mengatakan, karir kalimatika haula, wahai Muhammad, ulangi ucapanmu tadi. Lalu diulang lagi oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Menunjukkan bagaimana Dimad bin Thalabah penasaran dengan khutbatul hajah tersebut. Sangat tertarik dengan khutbatul hajah tersebut. Sampai menginginkan untuk diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Setelah 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW, Dimad bin Thalabah al-Azdi mengatakan, sungguh aku telah mendengarkan ucapan syuara, para penyair, dukun-dukun, tukang sihir, dan lain sebagainya. Namun aku belum pernah mendengarkan ucapan seperti tadi. Maka hati yadak ubayyuka alal Islam. Berikanlah tanganmu wahai Rasulullah SAW, wahai Muhammad, aku membayatmu di atas al-Islam. Subhanallah. Khutbatul hajah membuat Dimad bin Thalabah al-Azdi masuk Islam. Ini dikarenakan keagungan, kedahsyatan apa yang terkandung dalam khutbatul hajah. Oleh karena itulah perlu kiranya sedikit ingin kita bersama-sama merenungkan tentang bagaimana dalamnya makna yang terkandung dalam khutbatul hajah tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kita memujinya. Kata para ulama, bahwasanya semua perbuatan Allah itu baik, semua takdir Allah itu baik, maka kewajiban kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang diiringi dengan al-mahabbah wa ta'zim, yang diiringi dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita renungkan kembali, sungguh besar, sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka selayaknya untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, di antaranya dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun telah dicantumkan dalam banyak zikir-zikir Rasulullah SAW. Ketika kita mendapatkan kenikmatan berupa makanan, kita bisa makan, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ketika kita memakai pakaian, itu adalah suatu nikmat, maka kita membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ketika kita bisa bangun dari tidur, kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Inilah sikap seorang hamba, selalu bersyukur kepada Allah, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai hamba yang lemah selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir, selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala aktivitas kehidupan kita, kita minta tolong kepada Allah. Nasta'inuhu. Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berantusiaslah dalam meraih yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hidupnya seorang muslim selalu minta tolong kepada Allah. Karena dia telah mengikrarkan dalam setiap salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Semuanya kita serahkan kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Kita minta tolong kepada Allah dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama bahwasanya dalam perbuatan yang baik atau dalam hal-hal yang mubah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hal-hal yang berbau kemaksiatan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia. Bahwasanya manusia tidak terlepas daripada kebaikan dan kejelekan. Ketika dia berbuat kebaikan, dia meminta tolong kepada Allah untuk istiqamah, untuk betul-betul diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kejelekan dia minta tolong agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang hamba yang tahu akan dirinya. Dirinya lemah, dirinya pasti akan jatuh ke dalam jurang kemaksiatan, ke dalam hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta tolong untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dan ini merupakan sifat orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang bertakwa apabila mereka jatuh ke dalam kekejian atau hal-hal yang mendolimi diri mereka, mereka ingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosanya sedangkan mereka mengetahui. Kemudian wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Kata para ulama, kalau beristighfar itu minta ampun terhadap dosa yang telah berlalu. Adapun yang ini yaitu meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai berbuat dosa di waktu yang akan datang. Inilah sekali lagi hatinya seorang muslim selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan unwanus sa'adah. Ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Ini merupakan resep kebahagiaan, merupakan kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Seorang hamba ketika dia mendapatkan nikmat bersyukur kepada Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia pun bersabar atas musibah tersebut. Dan ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkata bahwasanya unwanus sa'adah, bahwasanya resep kebahagiaan itu ada 3. Idza utiya syakara, apabila dia diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabar, apabila dia diberikan cobaan, ujian, musibah, dia bersabar. Dan apabila dia aznaba istighfar, apabila berbuat dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam khutbatul hayat tersebut, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan apabila Allah menyesatkan orang tersebut, tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Intinya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa memberikan hidayah kepada manusia, dan Allah pula yang menyesatkan manusia dikarenakan perbuatan orang tersebut yang menyesatkan dirinya. Dan semuanya ada hukum sebab akibat. Tidak begitu saja Allah memberikan hidayah, tidak begitu saja Allah menyesatkan manusia, namun ada hukum sebab akibat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ada hukum sebab akibat. Orang itu mendapatkan hidayah kalau orang tersebut mencari hidayah tersebut. Namun sebaliknya, kalau orang itu menyesatkan dirinya, sudah tahu kebenaran namun dia menyimpang dari kebenaran tersebut,
Maka Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari jalan Allah, semakin Allah palingkan dari jalannya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi ar-Rasul SAW setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillah min dalik. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, carilah hidayah, bersungguh-sungguhlah mencari hidayah, karena hidayah sangat mahal harganya. Dan hidayah hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha." Tidaklah hidayah itu ada di tanganmu, namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian Rasulullah SAW membacakan 2 kalimat syahadatain atau 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. 2 kalimat syahadah yang selayaknya bagi seorang muslim memahami dengan sebenar-benarnya dan melaksanakan konsekuensinya, yaitu dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah, tidak minta-minta kecuali hanya kepada Allah, dan dia tidak mengikuti ajaran siapapun kecuali ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul SAW membacakan 3 ayat yang intinya adalah seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa merupakan kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari problematika yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya. Dan umat akan bisa menjadi jaya kalau umat bertakwa dengan sebenar-benarnya. Allah berfirman, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Apabila kalian bertakwa dan bersabar, atau bersabar dan bertakwa, tidak akan mungkin makar-makar musuh kalian bisa mencelakakan diri kalian. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara makna khutbatul hajah yang disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan, bahwasanya dalam khutbatul hajah ini yang sering disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam setiap kesempatan, ya, ini semuanya dikarenakan dalam khutbatul hajah terdapat kunci kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Maka selayaknya seorang muslim ketika mencari hidayah, diantaranya memperhatikan khutbatul hajah tersebut agar dia betul-betul selamat di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam.